Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Herman Wildani, NIM 233830414076. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu definisi akuntansi manajemen dan perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, dan contoh kasus nyatanya. Yang pertama itu definisi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini dibuat khusus untuk membantu manajer mengambil keputusan di dalam perusahaan. Nah, tujuannya itu supaya dapat membuat perencanaan seperti anggaran, mengontrol pengeluaran supaya tidak boros, dan membuat strategi supaya mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan itu dibuat untuk pihak luar seperti investor dan kreditur, bank, dan lain-lain. Laporannya itu kalau akuntansi keuangan harus mengikuti standar resmi seperti laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain. Sedangkan akuntansi manajemen laporannya itu hanya untuk internal dan lebih fleksibel sesuai kebutuhan. Contoh nyatanya itu misalnya sebuah perusahaan ingin menentukan harga jual produk. Nah, akuntan manajemen ini menghitung semua biaya produksi seperti biaya sewa, biaya listrik, biaya bahan baku, biaya lain-lain. Dan lalu manajemen itu menentukan harga yang memberi keuntungan. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu menjelaskan peran akuntan manajemen, tema baru seperti digitalisasi dan etika profesi. Akuntan manajemen itu punya peran penting, yaitu membuat anggaran, mengawasi pengeluaran supaya tidak melebihi target, dan membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, saat ini ada tema baru yaitu digitalisasi, yang dimana perusahaan sudah menggunakan software akuntansi sehingga laporan bisa dibuat lebih cepat dan akurat. Selain itu, akuntan juga harus mempunyai etika seperti jujur, objektif, dan menjaga kerahasiaan data. Misalnya, ketika perusahaan lagi rugi, maka kita tidak boleh mengubah laporannya itu menjadi untung karena itu melanggar sebuah etika. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang ketiga. Yang pertama itu menjelaskan konsep biaya. Jadi yang pertama ada objek biaya. Objek biaya di sini yaitu sesuatu yang ingin dihitung biayanya seperti produk, jasa, atau departemen tertentu. Dan yang kedua, keterlacakan biaya. Keterlacakan biaya di sini yaitu kemampuan untuk menelusuri biaya secara langsung ke objek biaya tersebut. Nah, soal yang kedua itu demonstrasikan klasifikasi biaya dan dengan contoh sederhananya. Nah, di sini saya mengambil contoh usaha makanan yaitu ayam geprek. Yang pertama ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung di sini biaya yang digunakan untuk produk seperti ayam, tepung, sambal.
Sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke satu produk, seperti biaya listrik, sewa tempat, dan biaya gaji dan lainnya. Dan yang kedua, biaya variabel dan biaya tetap. Nah, biaya variabel ini berubah sesuai jumlah produksinya, seperti biaya bahan baku, dan biaya lainnya lah. Dan yang kedua, biaya tetap. Nah, biaya tetap ini tidak berubah walaupun produksi naik turun, seperti sewa tempat dan gaji karyawan. Nah, yang terakhir itu biaya produksi dan biaya non produksi. Nah, biaya produksi ini seperti biaya bahan baku, biaya lainnya, dan yang terakhir biaya non produksi. Biaya non produksi ini seperti biaya promosi, biaya administrasi. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang keempat, yaitu tentang activity based costing atau ABC. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity based costing atau biasa disebut ABC. Pertama, kenapa munculnya metode ABC? Karena sistem biaya tradisional itu biasanya membagi biaya overhead secara rata ke semua produk. Misalnya, hanya berdasarkan jumlah produksi atau jam kerja. Padahal setiap produk itu tidak selalu menggunakan aktivitas yang sama. Nah, ada produk yang prosesnya lebih rumit dan butuh lebih banyak kegiatan. Jadi kalau dibagi rata itu hasilnya bisa kurang akurat dan bisa membuat perusahaan salah menentukan harga. Nah, metode ABC ini hadir untuk mengatasi masalah itu. Dalam ABC, biaya itu dibebankan berdasarkan aktivitas yang benar-benar digunakan oleh produk. Di sini ada istilah cost driver. Cost driver ini itu artinya penyebab munculnya biaya. Contohnya seperti jumlah setup mesin. Jadi semakin sering aktivitas itu dilakukan, maka biaya juga semakin meningkat atau semakin besar. Sekarang saya beri contoh sederhana. Misalnya ada dua aktivitas. Biaya setup mesin sebesar 2 juta untuk 10 kali setup. Artinya biaya per 1 kali setup itu adalah 200.000. Kemudian biaya pengepakan sebesar 1 juta untuk 20 pesanan. Artinya biaya per pesanannya itu 50.000. Kalau produk A melakukan 4 kali setup dan 8 kali pesanan, maka biayanya itu 4 kali 200.000 ditambah 8 kali 50.000. Maka hasilnya 1.200.000. Sedangkan produk B melakukan 6 kali setup dan 12 pesanan. Maka biayanya itu 6 kali 200.000 ditambah 12 kali 50.000. Maka itu hasilnya itu 1.800.000.
Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa produk yang lebih banyak menggunakan aktivitas akan mendapatkan biaya yang lebih besar. Jadi kesimpulannya itu metode ABC ini membuat perhitungan biaya lebih adil dan lebih akurat dibandingkan sistem tradisional. A few moments later. Nah, baik, di sini saya akan menjawab soal yang terakhir yaitu tentang activity based management. Nah, soal yang pertama itu jelaskan perbedaan antara activity based management dan activity based costing. Nah, di sini activity based management itu sebenarnya berhubungan dengan activity based costing yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau activity based costing itu kan digunakan untuk menghitung biaya produk berdasarkan aktivitas. Maka activity based management menggunakan hasil perhitungan tersebut untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Hasil kinerja perusahaan. Nah, jadi bisa dibilang activity based costing itu menghitung biayanya, sedangkan activity based management itu mengelola dan memperbaiki aktivitasnya. Tujuan utamanya itu activity based management adalah meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Dalam activity based management ada dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Jadi aktivitas bernilai tambah itu adalah aktivitas yang memang diperlukan dan membuat untuk menjadi lebih baik. Contohnya seperti memasak dalam usaha makanan atau menjahit dalam usaha konveksi. Jadi aktivitas ini memang harus ada karena memberikan nilai pada produk, sedangkan aktivitas tidak bernilai tambah itu aktivitas yang sebenarnya tidak menambahkan kualitas produk. Misalnya menunggu bahan baku datang, memindahkan barang berkali-kali, atau memperbaiki kesalahan produksi. Jadi aktivitas ini itu justru sering membuang waktu dan biaya. Nah, dengan aktivitas based management atau ABM, perusahaan itu bisa mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah lalu mengurangi atau menghindarinya. Misalnya jika sering terjadi keterlambatan bahan baku, perusahaan bisa mencari supplier atau yang lebih cepat agar proses produksi tidak terganggu. Jadi kesimpulannya itu aktivitas based management ini membantu perusahaan bekerja lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan keuntungan.